ikan tuna itu seperti di gambar sini teman. Itu ada raja ikan lele tapi itu ikan goib. Nah seperti itu. Nah ketika tuna ini tak ada, berarti di situ banyak ikan lele teman-teman. Nah, dulu pernah di daerah Jawa sini ikan tuna itu tak ada yang dapat, terus dikelilingi dengan lilin, dikelilingi dengan lilin, tetapi entah gimana ya, saya pun kurang paham dengan ilmu seperti itu pun saya kurang paham. Jadi dikelilingi terus dibacakan doa atau rapalan mantra-mantra tertentu, itu ikan itu berubah menjadi ular weling. Nah, teman-teman welcome to back my channel. Kembali lagi bersama saya di Hongki Indonesia Fishing. Oke teman-teman semua, selamat malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman semua mohon maaf apabila saya lama nggak upload, ada sekitar hampir 2-3 mingguan saya nggak upload. Itu dikarenakan ya ini musim pancaroba, ikan itu di sungai-sungai, di selokan itu mulai susah. Apa penyebabnya? Satu, karena belum musimnya. Kedua, itu ada istilahnya ada yang sudah mulai meracuni karena aliran sungai kecil, mulai yang pakai setrum dan lain sebagainya lah, banyak sih. Nah kali ini saya buat konten video ini, saya hanya ingin berbagi ilmu, hanya sekedar ya memberi informasi buat teman-teman semua. Ini loh mitos atau fakta di dunia pemancing. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita lihat bagaimana survei saya dalam selama menjalani hobi memancing ini. Oke teman-teman, check it out. Ngopi dulu bos. Nah, dari sekian banyak mitos atau fakta dari segi pemancing, saya memilih hanya dari 1-15 fakta atau mitos saja. Jadi video ini saya hanya memberikan informasi, dan yang menentukan fakta atau mitos adalah teman-teman semua ya. Jadi banyak sekali hingga sampai 100-an, tapi itu dari daerah-daerah tertentu, dari hal-hal yang jarang diketahui. Ini saya ambil dari sekian banyak fakta atau mitos dalam dunia pemancingan. Saya hanya mengambil 1-15 fakta aja. Jadi langsung aja, nggak perlu lama-lama. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa berguna untuk teman-teman yang ingin menjalani awal pemancing, hobi mancing atau hal semacamnya lah, seperti itu. Oke, untuk di teman-teman semua yang mau mendapatkan info-info terbaru atau melihat keseruan mancing-mancing di alam, klik tombol subscribe dulu agar mendapatkan notifikasi dengan menekan tombol lonceng dan klik ada tulisan semua. Nah, oke teman-teman, dan jangan lupa untuk like, share juga ya teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan ya silahkan teman-teman komentar atau bertanya di kolom komentar kayak yang ada di bawah. Nanti akan saya jawab yang sebisa dan selama saya ketahui dalam hal memancing. Oke. Untuk memancing saya dari
TK itu sudah diajarkan memancing, sudah diajak mancing sama saudara-saudara saya yang ada di Sumatera. Ya istilahnya hanya menemani waktu itu kan karena saya masih kecil. Nah itulah awal mula saya suka mancing, karena yang pertama kali waktu itu adalah ikan kerot. Ikan kerot itu adalah salah satu ikan yang besar dan dagingnya lumayan enak. Ketika itu saya melihat tarikannya dan saat menarik sensasinya itu membuat rasa ingin tahu saya itu besar. Jadi itulah semenjak itu saya itu hobi mancing. Saya pelajari dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, seperti itu, dari teman-teman semua yang berbeda daerah itu saya korek terus informasinya hingga dapat ya salah satunya ini fakta atau mitos ini. Dan ini dari 3 pulau ya teman-teman. Nah itu nanti aja. Oke, kita lanjut ke fakta atau mitos yang ini juga berbahaya. Oke, number one adalah benang awalnya kusut akan kusut terus. Nah seperti itu teman-teman. Jadi di daerah sini maupun di sini atau di mana saya mendapatkan informasi apabila benang itu kalau kita beli dan kita olah atau kita rebus atau apa, direndam sama kopi atau gimana katanya supaya kuat kan. Nah katanya ya teman-teman, masih belum tentu, tapi itu pribadi saya ya adalah sedikit kalimat tersebut itu menjadi fakta. Contohnya saya beli tali pancing seperti ini baru, nah seperti itu baru, dan saya itu saya olah kan, saya pakai itu kusut dan terus menerus kusut. Nah, tapi itu tergantung maksudnya bagi pribadi saya benar itu tergantung dari mahal atau murahnya itu ya teman-teman. Nah itu pun banyak dipercayai oleh pemancing-pemancing yang lain, tapi kalau kita punya akal sehat, kita punya pikiran, dan kita dikasih otak itu supaya berpikir, nah, itu tinggal teman-teman sendiri yang menentukan. Oke. Yang kedua joran pancing yang dilangkai. Nah ini teman-teman, joran pancing yang dilangkai ini itu banyak sekali, mungkin dari 100% pemancing hingga 95% lah para pemancing itu mempercayai apabila pancing dilangkai itu bisa mendapatkan sial, kalau nggak sial ya nggak dapat ikan, istilahnya gitu teman-teman. Ini kan ketika dia melangkah pancing itu pasti kita kayak gimana gitu, nggak dapat ikan atau apa. Itu pun saya masih belum memecahkan kata-kata tersebut teman-teman, entah gimana ya teman-teman. Tapi dari fakta tersebut itu memang benar-benar terjadi, benar-benar banyak yang mempercayai gitu teman-teman. Ya gimana lagi, namanya juga pemancing kan, apapun yang itu orang Indonesia mistik dan yang lain-lain sebagainya itu sudah khas. Yang mau digimanakan lagi ya istilahnya, ketika mancing kita taruh di langkah teman, nah itu pasti teman kalian bilang jangan dilangkain, nanti nggak dapat ikan, nanti sial joran saya gini-gini ya, dan selain sebagainya. Itu pasti itu tuh. Nah gimana menurut teman-teman semua, itu fakta atau mitos? Oke, lanjut ke nomor 3 kali ini, mancing bertiga atau sendiri. Nah itu pasti para pemancing pasti mengalami itu bro, mancing bertiga atau sendiri. Pribadi saya ya, itu kalau mancing sendiri lebih banyak, tapi kalau mancing dapatnya lebih banyak ikan. Tapi kalau mancing bertiga itu hasilnya kurang memuaskan, istilahnya kurang banyak lah dapat ikan. Seperti kalau pemikiran saya seperti ini bro, setidaknya kalau mancing sendiri kita tenang, gak ada gangguan, gak ada keributan, jadi ikan pun gak terganggu saat makan, gak terusik. Nah seperti itu.
untuk yang bertiga, nah otomatis kita nggak bisa fokus untuk mancing. Dan setidaknya seperti gini loh, pasti kita hanya bercandaan terus gitu, jadi kita nggak terlalu fokus ke saat kita mancing gitu loh. Jadi waktu ikan makan kita nariknya kurang pas atau gimana, atau memang kita niatnya cuma ngumpul dan mancing gitu aja, kan nggak ada yang tahu kan bro. Nah, seperti itu pribadi saya. Dan menurut teman-teman gimana, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke. Nomor 4, oke. Mancing dengan pikiran tenang. Nah ini masih nyambung bro, yang sama yang gambar 3 tadi. Maksudnya mancing dengan pikiran tenang, ya istilahnya seperti ini. Kita itu tadi, kalau kita berangkat mancing sendiri ya kita tenang, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang gini, nggak ada yang ngajak ngobrol, kita fokus. Tapi kalau rame-rame, nah, kita nggak terlalu fokus, otomatis kita ingin bercanda sama kawan, ya nggak enak lah bro, namanya mancing dengan kawan, tapi endingnya kok kawan kita yang kita ajak mancing kok kita diamkan aja, kan nggak sopan gitu. Nah salah satunya juga ketika kita berangkat mancing, kita dalam keadaan emosi, terus ada masalah, ada pertengkaran, cekcok sedikit lah sama siapa gitu kan, itu juga berpengaruh katanya itu ya bro, katanya juga berpengaruh karena membuat konsentrasi kita buyar dan membuat mood kita jelek atau hoki kita itu berkurang. Seperti itu teman-teman. Setidaknya ya kayak gimana ya, semua itu tinggal pemikiran kita. Tapi kalau itu memang saya pikirkan, saya pribadi menyarankan untuk saat mancing kita harus tenang, harus enjoy itu bro. Karena saat kita memikirkan hal lain, ya betul istilahnya kita mancing itu menghilangkan stres, menghilangkan masalah-masalah sejenak lah istilahnya, itu merefreshing pikiran kita biar jernih, biar nggak keruh lagi, nggak emosian. Seperti itu saya paham. Tapi ketika mancing seperti itu, saya pun pernah dalam sini saya mau berangkat mancing tapi ada masalah seperti kawan nggak datang, terus sudah janjian tapi gini ada kendala di jalan, tak tahu sampai spot ikannya diracuni. Nah saya sempat emosi, ya seperti itu, nggak ada dapat ikan gitu ya. Mungkin aja ya, dari segi saya itu cuma itu teman-teman, kurang fokus lah intinya seperti itu. Oke, sekarang kita ke nomor 5 ini, hoki atau keahlian. Nah ini bro, saya juga masih kurang detail dari riset saya ini, kurang detail. Bagi menurut teman-teman pemancing semua, teman-teman yang hobi mancing atau senior saya, tolong komen di bawah ya. Sebenarnya mancing itu dari sebetulnya hobi keahlian atau hobi gitu. Nah, kenapa saya bertanya seperti itu? Ya seperti ini teman-teman. Kalau dibilang hobi, ya memang ada benarnya juga, ada tidaknya juga gitu. Ketika mancing ya dapat, ketika tidak ya tidak. Nah, kalau keahlian, contohnya seperti airnya keruh, airnya sungai jernih, kadang istilahnya banjir. Nah seperti itu kan nggak bisa kita handle. Situasi seperti itu nggak bisa kita handle. Jadi kadang malah banjir itu dapat ikan, kadang air yang bagus kehijau-hijauan itu malah nggak dapat. Spotnya seperti itu. Saya mau bertanya kepada teman-teman semua, tolong jawab di kolom komentar, apakah mancing itu hobi atau keahlian? Kalau bagi saya dua-duanya. Kenapa saya bilang gitu? Karena keberuntungan atau hobi pasti juga diperlukan, keahlian dalam memancing juga diperlukan, seperti itu. Oke, next. Nomor 6 ini beli joran
atau alat pancing yang pas dengan harinya. Nah, ini teman-teman, ini pun banyak terjadi di berbagai wilayah atau daerah. Itu kalau membeli alat pancing atau merakit, pengalaman saya yang berkumpul sama para pemancing dari berbagai daerah, itu katanya ada yang beli pancing itu sesuai hari. Maksudnya seperti orang Jawa itu kayak ada Senin Wage gitu teman-teman. Nah, kayak ada di Kalimantan gitu teman-teman. Di Kalimantan itu ada pembuatan pancing, kalau nggak salah. Kalau salah saya minta maaf karena saya sedikit kurang info, tapi saya mendapatkan info ini ya lumayan valid, ya kan. Nah, jadi seperti ini di salah satu toko. Nah, itu juga ada yang menjual alat pancing, tapi sesuai dengan lahir kita. Hari lahir kita nanti disesuaikan dengan hari hokinya. Apa hoki hari hokinya? Nah, dibuatkan pada hari itu, disuruh ambil pada hari itu jam sekian gitu teman-teman. Dan harganya fantastis teman-teman. Dari harga paling murah itu ratusan ribu hingga sampai jutaan teman-teman. Tapi memang kebanyakan saya tanya-tanya dari situ, yang beli-beli, yang pesan itu banyaknya dapat, banyak yang istilahnya pancingnya benar-benar hoki, benar-benar membuat dia beruntung gitu teman-teman. Jadi ikannya itu dapat terus, jarang loss gitulah teman-teman, jarang loss gitu ikannya. Nah, mau gimana lagi ya, seperti itu memang di Jawa pun ada, di sini di Jawa pun ada seperti itu, dan mempercayai seperti itu. Kalau bahkan orang tua dulu ya teman-teman, orang Jawa dulu, orang tua dulu itu membuat pancing dari peniti. Nah, peniti itu dibelenggukan. Nah, itu pun pakai harian, tapi hasilnya berbeda. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, next. Untuk yang ketujuh ini jimat atau rapalan atau amalan teman-teman, memancing atau memanggil ikan. Nah, seperti ini teman-teman. Saya pun agak sedih dengan yang ini, satu ini yang nomor 7 ini. Ya mau digimanakan lagi, kalau namanya jimat atau rapal-rapalan untuk memancing itu saya pribadi kurang percaya teman-teman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya karena saya sendiri mengalami, saya sendiri tahu beli seperti itu, seperti amalannya, saya pernah memakainya, seperti suruh puasa, suruh ini, suruh itu, terus pakai jimat mancing. Nah, seperti itu teman-teman. Itu kadang gimana ya teman-teman? Ya mohon maaf lah, setidaknya teman-teman semua jangan terlalu percaya. Ya memang ada seperti itu, tapi ya jangan terlalu percaya lah. Kita ini kan punya agama, punya apa seperti itu. Toh yang memberikan rezeki kan ya Allah, ya kan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau gimana, kita mau pakai amalan kah, mau gini kan, mau itu, ya percuma. Kalau nggak dapat ya nggak dapat, kecuali ini ada kecuali kalau kita meracun ikan, menyetrum, nah, itu pasti dapat ikan teman-teman, itu pasti ya, karena itu kan hal yang sudah kelihatan, sudah ada di depan mata seperti itu. Nah, itu fakta atau mitos, tolong komen di komentar ya teman-teman, kolom komentar ya. Saya pun juga penasaran dengan masalah seperti itu. Pribadi saya nggak pribadi saya istilahnya gimana ya teman, kurang percaya apa itu, karena saya pernah membuktikan. Ya lain kali kita buktikan aja ya teman. Nah ini nomor 8 membakar ikan. Membakar ikan ini pun dari segi pemancing, ada yang mempercayai ketika kita ini seorang pemancing nggak boleh membakar ikan pancingan sendiri. Itu salah satunya di Jawa pun ada, di Sumatera pun ada. Kenapa seperti itu saya pun kurang paham, karena saat saya bertanya katanya cuma sebatas itu aja yang memberitahuannya, nggak ada pemberitaan lebih. Tapi itu kan ya namanya mitos atau fakta, saya pun nggak tahu mitos-mitos tersebut. Nah
kita nggak boleh membakar ikan hasil pancingan kita sendiri. Dalam segi logika, kalau itu hasil kita sendiri kan bro, istilahnya nggak boleh dibakar gitu loh, nggak boleh kita yang bakar gitu. Itu pun saya kurang pribadi saya pun kurang percaya seperti itu ya, nggak terlalu masuk akal aja. Tapi ya namanya leluhur dulu atau bapak dulu atau orang-orang dulu gitu tuh. So komen ya di kolom komentar, saya butuh bantuannya untuk meriset ulang dan menambah pengalaman kita bersama. Nomor 9, lele truno atau ikan gaib. Nah ini sebagian dari pemancing yang mungkin 50-50 lah teman-teman, 50%. Banyak pemancing itu yang mengalami kejadian seperti ini. Contohnya ya ini masih rumor ya masih rumor ya, ada benar faktanya pun juga ada, masih rumor masih faktanya pun juga ada seorang pemancing yang entah di sungai entah di mana, kebanyakan sih di sungai teman-teman, di sungai, di rawa seperti itu, di daerah-daerah pegunungan, hutan seperti itu dipercaya bahwa kayak ikan truno itu seperti di gambar sini teman-teman, itu ada raja ikan lele tapi itu ikan goib. Nah seperti itu. Nah ketika truno ini tidak ada, berarti di situ banyak ikan lele teman-teman. Nah, dulu pernah di daerah Jawa sini ikan truno itu tidak ada yang dapat, terus dikelilingi dengan lilin, tetapi entah gimana ya, saya pun kurang paham dengan ilmu seperti itu, pun saya kurang paham. Jadi dikelilingi terus dibacakan doa atau rapalan mantra-mantra tertentu, itu ikan itu berubah menjadi ular weling. Nah teman-teman pasti tahu ular weling seperti gambar itu, banyak teman-teman, bukan hanya satu menjadi ular weling, banyak, dan itu mata kepala saya sendiri yang melihat. Itu pun saya kaget. Tapi ketika itu ular weling turun semua ke sungai, itu berubah lagi menjadi truno teman-teman.